Halo, selamat datang kembali. Oke, kali ini kita bakal ngebongkar sebuah ide yang, wah, ini mungkin bakal bertentangan banget sama semua yang pernah kita pelajari soal kerja keras. Jadi siap-siap ya, karena ini benar-benar bisa mengubah cara pandang kita soal kesuksesan. Pernah ngerasain nggak sih? Kita udah mati-matian nih ngerahin semua tenaga, fokus, bikin strategi macam-macam. Tapi hasilnya kok malah zonk. Anehnya, justru pas kita lagi santai, lagi ngalir aja gitu, semuanya malah terasa jauh lebih gampang. Nah, ini dia paradoks yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi soal frustrasi yang umum banget ini. Kenapa sih usaha yang kelihatannya intens banget seringkali hasilnya nggak sepadan? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia perbandingannya yang menarik banget. Di satu sisi ada usaha intens, kita fokus, kita kerja keras, pokoknya ngotot banget. Tapi di sisi lain, ada yang namanya aliran santai. Kita rileks, spontan, kok malah hasilnya lebih bagus. Ini kan benar-benar bikin kita mikir ya, sebenarnya apa sih yang salah di sini? Analogi ini ngejelasinnya dengan pas banget. Coba kita lihat deh. Ada tukang yang kerja fisik seharian, banting tulang, tapi penghasilannya paling kecil. Di atasnya ada mandor, ngawasin aja, kerjanya lebih ringan, tapi dapatnya lebih banyak. Terus ada manajer, kelihatannya paling santai, penghasilannya justru yang paling besar. Jadi jelaskan di sini, poin pentingnya, usaha fisik yang lebih gede itu ternyata nggak selalu berarti hasilnya lebih baik. Oke, sekarang kita masuk ke petunjuk pertama nih buat mecahin misteri ini. Dan kuncinya ternyata bukan di apa yang kita lakuin, tapi lebih ke siapa yang ngerasa lagi ngelakuin itu. Nah, ini dia biang keroknya. Masalah utamanya itu ada di keyakinan kita, di ego kita, yang selalu bilang, ini aku yang kerja keras, ini aku yang berjuang. Perasaan aku sebagai si pelaku inilah yang sebenarnya bikin semuanya jadi berat dan penuh perlawanan. Kutipan ini kuncinya banget nih. Apa yang tidak disengaja bagi manusia, disengaja bagi Tuhan. Maksudnya apa? Yaitu, ketika kita berhenti ngotot, berhenti maksa dengan kemauan kita sendiri, kita justru kayak ngasih jalan buat kekuatan yang lebih besar buat ngambil alih. Pas kita berhenti maksa, malah ada sesuatu yang lebih alami yang bekerja lewat diri kita. Disinilah konsep bismillah masuk. Tapi ini bukan sekedar ucapan di mulut ya, ini soal kesadaran penuh. Ini adalah sebuah tindakan penyerahan diri, di mana kita sadar kalau kekuatan sejati di balik semua tindakan kita itu ya Tuhan. Kita ini ibaratnya cuma wadahnya aja, cuma numpang lewat di gerakan alam semesta. Dan kesadaran inilah yang bikin hidup jadi terasa jauh lebih ringan. Oke, sekarang kita coba nyelam lebih dalam lagi ya ke mekanismenya. Gimana sih cara kerja alam semesta ini? Kok bisa-bisanya penyerahan diri itu malah jadi sekuat itu efeknya? Nah, sumber ini ngegambarinnya kayak gini. Coba bayangin ada mesin kosmik raksasa yang kerja nonstop, otomatis buat nyiptain segalanya. Dan yang keren, mesin ini kerjanya simple banget, cuma pakai prinsip biner, cuma 1 dan 0. Oke, kita mulai dari angka 0 atau kosong. Ini ngewakilin kekosongan, sumber dari segala sumber. Yang tak terbatas, yang ilahi, bisa dibilang ini adalah potensi yang belum jadi apa-apa. Kalau di dalam konteksnya, ini adalah Allah. Lalu ada angka 1 atau isi. Nah, ini kebalikannya. Ini adalah isinya, ciptaannya. Semua yang ada di dunia yang bisa kita lihat, kita rasain, kita sentuh, ini adalah wujud nyata dari si kosong tadi. Oke, dan sekarang ini bagian yang paling kerennya. Semua teori kosmik yang kedengarannya gede dan jauh ini, ternyata nggak ada di luar sana. Mesin itu ada di dalam diri kita sendiri, sekarang juga. Terus pertanyaannya, di mana dong mesin kosmik ini? Di mana kita bisa nemulin proses penciptaan antara 1 dan 0 ini? Jawabannya ada di napas yang baru aja kita ambil. Ya bener, mesin kosmik itu adalah napas kita sendiri. Cara kerjanya gini, setiap kali kita narik nafas, itu kita lagi kembali ke kosong, ke angka 0. Kita lagi nyambung sama sumber ilahi, sama Allah. Terus, pas kita ngembusin nafas, nah itu kita lagi mewujudkan isi, si angka 1. Kita lagi berinteraksi sama dunia ciptaan. Jadi, nafas itu jembatannya. Dan yang paling penting, ini semua terjadi otomatis kan? Kita nggak perlu mikirin caranya napas. Jadi, setelah kita ngerti semua ini, gimana dong cara kita ngubah pandangan soal usaha? Yuk kita coba tarik benang merahnya. Intinya begini. Pikiran kita itu yang bikin semuanya jadi rumit dan penuh perjuangan.
Pikiran kita tuh nggak percaya sama proses yang simple dan otomatis ini. Nah, penolakan dari pikiran inilah yang kita rasain sebagai usaha keras. Padahal, kesuksesan sejati itu adanya di kondisi nalir, alami, tanpa perlu ngotot. Dan cara buat masuk ke aliran itu, ya dengan mindahin fokus kita. Dari yang tadinya di pikiran, sekarang ke napas. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Gimana kalau kerja keras yang selama ini kita agung-agungkan, semua strategi dan perjuangan itu justru yang bikin kita makin jauh dari tujuan? Dan gimana kalau ternyata pekerjaan kita yang paling utama itu sebenarnya cuma satu, belajar untuk melepaskan, belajar untuk pasrah dan ngebiarin alam semesta bekerja lewat diri kita. Coba direnungkan ya.